Pak Ujang, kita mau nge-review kebun timunnya, boleh? Pak, ini berapa lama ini proses penanaman sampai bisa sebesar gini, Bapak? Hitung dari awal, ini kurang lebih adalah 40 harian, 45 hari mah adalah Sampai bisa sebesar gini gitu. ya, ya. Terus ini kan dilihat dari tiap pohon gitu ada bambunya ini yang dipasang, itu fungsinya itu buat apa, Bapak? Kalau bambu ini fungsinya kan buat merambat nih. Ini kan timun itu tolong tumbuhan yang merambat ya, kalau nggak dikasih bambu nggak bisa ngerambat dia. Jadi timun itu kan ya pohon yang merambat, jadi kalau misalkan tidak ada tiang, mungkin ya tiang Ya. buat dia merambat ke atas. Oh, tapi kalau misalkan tiangnya dikepinggirin gitu, Bapak, apakah bisa atau harus ke atas gitu? Sejauh ini belum saya coba, tapi rata-rata ke atas. Kalau dipinggirin kayaknya bagaimana, belum ada yang pakai. Iya, iya. Kalau kayak gitu. Jadi kayaknya bisa, cuman agak ribet kayaknya, Pak ya. Pas waktu penanamannya Dulu agak kan ribet kayaknya. tidak harus seperti ini dulu. Kalau sistem zaman dulu menanam timun tuh nggak pakai lancaran kayak gini, langsung aja di tanah, merambat sendiri ke tanah dia. Oh. Cuman ya semakin berjalannya waktu mungkin dari segi potensi juga kurang, ya makanya pakai sistem kayak gini, pakai lancaran. Jadi lebih efektif ya, Pak ya, Ya, lebih. kepengurusan kan lebih enak, Iya. tidak terlalu ini daun bertumpuk-tumpuk di bawah. Nah, terus ini, Pak, dari pertama nanam itu sampai tumbuh bisa dipanen itu berapa lama prosesnya, Pak? Sampai bisa dipanen. Ya, sampai bisa dipanen buahnya gitu. Sebenarnya itu tergantung kesuburan tanah, juga kesuburan pemeliharaan juga. Minimal 35 hari sudah bisa dipanen. Telatnya 40 hari sudah bisa dipanen. Jadi Kalau diambil dari pengolahan lahan dulu, ya pengolahan lahan minimal kita 1 minggu lah, 1 minggu baru bisa ditanami. oke. Nah, terus ini jenis timun yang ditanamnya jenis timun apa, Pak? Kalau saya ini pakai timun sabana, disulam pakai semi, jadi ada dua jenis. Ada dua jenis yang disatuin gitu, Ya, Bapak. dua jenis dalam satu area. Jadi ada dua jenis timun dalam satu area penanaman gitu. Iya. Itu nanamnya disatuin dalam, misalkan ini satu pohon ya, Pak ya. Iya. Jadi bibitnya dua disatuin atau pisah gitu, pisah lubang misalkan. Enggak, sebenarnya itu tergantung teknis masing-masing ya. Kalau saya satu lubang satu biji. Oh, Kalau banyak orang yang nanam 2 biji, cuman saya belum pernah nyoba, tapi kayaknya lebih enak gini buat saya pribadi, satu lubang satu biji. terus ini proses pemeliharaannya kayak gimana, Bapak? Misalkan setiap harinya itu gimanain? Apakah harus misalkan dipotong, ada daun jeleknya dipotong atau gimana? Kalau buat saya sendiri pemeliharaan itu sebenarnya gimana ya, berhubung setiap orang punya teknik masing-masing, punya metodenya masing-masing. Kalau saya sendiri dari berhubung ini kan timun, dia itu sangat tergantung sekali pada air. Jadi setiap 2 hari atau 3 hari sekali disiram, terus seminggu sekali kita kasih pupuk. Penyemprotan kita lihat tergantung perkembangan dari penyakitnya dulu atau hamanya dulu. Nah, Bapak, ini buat cara teknik merawatnya gitu, teknik pemeliharanya itu bagaimana, Bapak? Bisa dijelaskan? Untuk timun dibilang sulit, sebenarnya sulit. Dibilang mudah ya mudah. Intinya kan merambat, dia sebenarnya nggak bisa merambat sendiri, harus pakai ini nih. Kalau dalam ikatan nih, jadi kalau tidak diikat pada jatuh. Kalau dalam pemumpukan misalkan kita 10 hari sekali pupuk tergantung kebutuhan. Kalau saya biasanya pakai NPK Mutiara, Poska, yang lain-lainnya semacam kalsium, untuk
pengobatannya sendiri kalau tidak terkena cuaca ekstrim sebenarnya mudah, tapi kalau kita berhadapan dengan cuaca yang ekstrim kita juga harus berani mengeluarkan uang lebih banyak biasanya untuk uang minimalisir risiko dari cuaca tersebut. Ini kan kalau pertandingan kan dia berhubungan dengan alam, kita tidak bisa menebak, kadang panas kadang hujan, sementara tumbuhan kayak gini tuh agak rentan dia terhadap mudah terpengaruh oleh apa itu perubahan cuaca yang tidak stabil, apalagi cuaca sekarang. Nah, apa untuk misalkan itu yang tadi disebut cuaca ekstrim, perubahan cuaca itu apakah berpengaruh ke rasa buah gitu Bapak dan yang lainnya? Kalau kerasa kayaknya enggak, cuman ke hasil, ke tumbuhannya juga bisa kurang maksimal pertumbuhannya. Kalau misalkan dari sisi lain selain cuaca ekstrim, apakah ada hama gitu Bapak? Hama yang menyerang tanaman timun? Pasti dalam tanaman itu hama selalu ada. Kayak gini ini kan hama nih. Ada juga ulat biasanya. Cuman kalau hama lebih mudah ditangani ketimbang penyakit gitu. Hama kan ada di luar, penyakit kan dari dalam gitu. Dari dalam pohonnya. Terus ini luas tanah yang dipakai menanam ini berapa meter atau berapa hektar gitu Bapak? Enggak lain mas sedikit, paling berapa ratus meter sedikit ini paling Nah, 400 atau 500 400 atau 500 meter ya Bapak. Nah, 400 atau 500 meter ini bisa jadi berapa pohon atau dalam panennya itu jadi berapa kilo buah misalkan? berapa pohon tergantung jarak tanam biasanya. Kalau saya pakai jarak tanam ini 50, ini termasuk jarak tanam yang menurut saya sendiri ini kebanyakan sebenarnya, biasanya terlalu rimbun ya. Bagusnya sebenarnya jarak tanam kaitannya tuh nggak harus seperti ini, bagusnya 1 meter enak gitu. Jadi gas udara atau mata itu mudah masuk, jadi ke tubuh tumbuhannya pun jadi normal pertumbuhannya. Beda kalau kita nanam terlalu dekat, terlalu rapat, jadinya kan terlalu rimbun. Dari daun tidak ada masalah, biasanya dari hasil agak berkurang, itu pengalaman pribadi. Jadi ternyata dari hasil pengalaman Bapak, pohon terlalu banyak juga berpengaruh gitu ya Pak? Iya, berpengaruh. Kalau kita mau melihat hasil, ini hasil ini minimal bagusnya kan harusnya keluar sampai minimal 25 sampai 3 ton harusnya keluar. Oh, 2 sampai 5 ton itu harusnya keluar. Kadang orang bisa lebih kalau cuaca bagus, pertumbuhannya bagus, jarak tanamnya juga pas, pemeliharaannya juga pas, pemberian pupuk juga pas, itu bisa maksimal. Lain dengan situasi sekarang, cuaca agak ekstrim misalnya, pasaran kurang bersahabat, ya adanya lah. Nah, ini ada yang menarik lagi nih Bapak. Ini untuk pemasarannya kemana Bapak? Pemasaran sementara kita malah ke lokal saja, kadang masuk ke ini target pasar di kita kan nggak jauh-jauh amat ya. Kalau partainya kecil ya paling gampang Surade ke pasar, kalau paling ke Pasar masyarakat aja ya, gitu. masyarakat kita kadang-kadang. Kalau pemasaran sih nggak terlalu sulit ya, cuma agak ribetnya ketika harga hancur kadang itu yang jadi masalah. Kalau pasar nggak ada masalah. Oh, jadi dari harga juga berpengaruh. Apa kalau misalkan dari penjualan nih Bapak? Dari penjualan kan itu misalkan buah itu nggak semuanya, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Itu berpengaruh nggak Bapak? Kalau pasaran di kita itu berpengaruh. Sebenarnya pasaran kita pengen yang
yang kecil-kecil, Oh. yang ukuran sekilo 10 atau sampai sekilo 12. Kalau agak besar biasanya nggak masuk di kita. Dia pengen yang enak. Jadi ternyata bukan dari segi rasa ataupun segi apa kesuburan buah, mungkin dari segi besarnya juga itu berpengaruh ya Pak buat penjualan. Untuk pasar di kita berpengaruh, pengennya yang kecil-kecil pengennya. Tapi kadang itu buat petani agak dilema juga kalau dari yang kecil kan harganya bisa berkurang, tapi sebenarnya kalau harga bagus gak masalah. Apa harapan Bapak untuk kedepannya untuk pertanian dan perkebunan di daerah Jampang, Jampangan? Harapannya karena di kita potensi banyak, tanah juga banyak, mayoritas di sini adalah petani. Ini bagaimana supaya masyarakat ini bisa hidup, bisa berkembang dari petani, memaksimalkan potensi yang ada dengan daripada kita mencari keluar yang kadang-kadang hasil kadang-kadang, mending kita maksimalkan potensi yang ada dengan segala daya upaya yang kita punya. Tentunya juga itu perlu dukungan dari pemerintah juga. Pemerintah kalau dukungan adalah, cuman kita merasa kalau proses ini masih kurang, kurang maksimal. Ya, terima kasih Bapak Ujang atas waktunya. Kita diperbolehkan untuk review kebun timunnya ini. Semoga kebun Bapak kedepannya makin bertambah banyak, makin sukses lagi, hasil panennya makin melimpah ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya.